Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi. Senang sekali saya Akila bersama co-host saya Najwa yang dapat menjumpai Anda dalam program televisi di Bincang Pagi dengan topik hobi yang membawa prestasi di usia muda. dengan topik yang sangat menarik. Kami di sini Fani bersama atlet dengan hobi badminton dan prestasinya. Oh ya pemirsa, badminton bukan hanya sekedar olahraga aja loh, tetapi juga bisa menjadi bagian penting dalam hidup kita. Untuk itu, kita telah mengundang seorang atlet badminton, yaitu Adelia Octavianti yang telah mengharumkan namanya di usia muda. Beri tepuk tangan dulu nih untuk tamu undangan spesial kita. Halo semuanya. Halo, Pagi Kak. Kak Ade. Selamat pagi, terima kasih ya sudah mengundang aku di acara hari ini. Makasih udah mau nyempetin waktunya buat datang jauh-jauh ke sini. Oke Kak Adil, aku mau tanya nih, mungkin Kak Adil bisa ceritain dong gimana awal mulanya jatuh cinta sama olahraga badminton. Oke, awal mulanya itu tuh kebetulan awal itu aku punya abang seorang atlet juga bulu tangkis. Jadi tuh aku awalnya itu hanya melihat abang aku secara di lapangan aja sih, kayak nih dia lagi main bulu tangkis itu seperti apa, terus kayak aku ngeliat nih latihannya itu seperti apa, terus kayak aku tuh tertarik gitu loh, kayak pengen nyoba gitu kayak seperti abang. Nah akhirnya aku bilang ke orang tua aku, ingin aku pengen nih ikut kayak seperti abang. Nah akhirnya tuh aku langsung dimasukin ke PB untuk main bulu tangkis. Jadi kayak gitu awal-awalnya aku suka main bulu tangkis. Dari umur berapa tuh Kak Adil kalau boleh tahu? Kalau dari umurnya itu kayaknya sekitar 8 tahun deh. Aku kelas 2 SD. Aku tahu banget. Kelas 2 SD, lo ngapain Bla? Main di lapangan, panas-panasan, diomelin pas pulang karena Bener udah banget, bingung. iya bener banget. Tapi kok udah ngerti sih kayak kelas 2 SD tuh mulai tertarik sama badminton. Karena kayak jarang gak sih, biasanya kan kalau kita kelas 2 SD tuh kan paling kayak main, habis Iya. pulang sekolah tuh pengennya main Iya, gitu ya. betul banget. Kebetulan banget juga aku tuh jarak sama abang aku itu gak terlalu jauh, beda 2 tahun. Abang aku umur 4 tahun, aku umur, abang aku kelas 4, Iya. aku kelas 2. Nah, terus kayak aku tertarik dong, kayak setiap hari diajak mama, daripada kamu main ikut sini, ikut mama lihat kamu main bulu tangkis gitu kan. Nah terus aku ikut nih, terus kayak lihat wah seru juga ya ternyata bulu tangkis itu kayak gitu. Terus juga kan aku lihat kayak cewek-cewek gitu kan jarang banget ya main Iya, olahraga bulu jarang tangkis. banget. Nah makanya aku jadi pengen tertarik begitu aja sih, kayak men-challenge diri aja. Iya, bener banget, seru banget. Oke Kak Adel, aku mau nanya nih, apa sih manfaat bermain badminton secara rutin gitu? Kalau untuk manfaat pastinya kesehatan nggak sih? Iya, jadi lebih berkeringat, Nah. tubuh lebih fit. Betul, karena kan kalau kita diem-diem aja di rumah, kalian ngerasa nggak sih tubuh kalian tuh kayak capek gitu nggak sih? Mas, mager. Mas, mager. Nah, betul. Kalau menurut aku sih kesehatan nomor 1. Oke lanjut, kita bahas aja nih gimana apa aja sih pencapaian terbesar atau kejuaraan yang udah pernah Kak Adil menang. Kalau alhamdulillahnya itu tuh aku dari kelas SD juga yang aku tadi bilang, aku SD tuh udah mulai ikut Ko2SM, Wah. kayak ikut kejuaraan-kejuaraan yang lain dari SD, SMP, sampai SMA, sampai sekarang pun aku kuliah juga masih. Nah kebetulan banget aku juga udah sampai provinsi, nasional, sampai luar-luar juga, untuk ketemu orang-orang luar pun juga udah pernah. Gitu aku. Luar biasa ya. Tapi studinya nggak ganggu ya dengan badminton dan segala macam itu. Kalau studi sih aku lebih ke kayak bisa bagi waktunya aja, kayak misalkan kita kan kayak sekolah itu kan pasti pagi Iya, sampai pagi siang, siang. Iya, pagi sampai siang sampai sore. Nah kebetulan banget itu aku main bulu tangkisnya itu malam habis maghrib. Kalau untuk kuliahnya sendiri, Kalau kuliah kan tergantung tuh ya, tergantung jadwal. kita jadwalnya kuliahnya jam berapa. Jadi aku mengkondisikan kayak misalkan aku bilang nih ke mama aku jam berapa, nah nanti di schedule untuk pelatihnya juga biasanya jam berapa. jadi bisa menyesuaikan gitu Iya, ya. menyesuaikan. Bisa. Luar biasa banget ya. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong, udah hebat banget nih. Oh iya, tapi biasanya apa aja sih yang kamu lakuin untuk mempersiapkan diri sebelum kompetisi atau perlombaan gitu? Kalau aku tuh biasanya tuh hamil seminggu ya, kayak mempersiapkan diri, kayak
pemanasan, aku lari, aku sateran, kayak biar otot aku nggak kaget gitu. Iya. Karena kan kayak kalian nih nggak olahraga tiba-tiba langsung olahraga itu badan Sakit banget tangannya langsung. Nah itu terus juga biar aku juga nanti mainnya nggak berantakan, juga nggak gampang capek, jadi Iya. aku pemanasan kayak gitu sih. Tapi pastinya banyak tantangan nih selama perjalanan apalagi dari SD. Gimana sih cara kakak sendiri untuk mengatasi tekanan sebelum bertanding? Kalau aku sih, menurut aku tekanannya sih aku berpikir positif aja kali ya. Kayak nggak perlu ada yang aku pikirin selain kayak ya gue harus main dengan tenang, sportif, nggak ada kata nyerah, harus perjuangin dulu mau apapun nanti mau apapun nantinya aku kalah itu belakangan. Positive thinking lah ya. Betul, seperti itu. Oke, ada saran khusus gak nih menurut kamu untuk para pemula yang ingin mulai bermain badminton? Kalau saran aku sih kalau untuk pemula ini kalian kayak sebelum latihan ini kayak tadi aku bilang pemanasan biar badan kalian itu nggak sakit, terus juga kalian sebelum main juga biar otot-otot kalian nggak kaget karena kan kalian main datang-datang nih kayak nggak ngerti langsung main tepuk-tepukan Iya. aja dong. Nah terus pasti kan ngerasain nanti udahannya itu sakit. Nah jadi menurut aku untuk para pemula yang mau mencoba olahraga itu jangan lupa pemanasan. Itu aja sih. Iya. Tapi aku kepo nih Kak, di tengah kesibukannya yang dari SD bahkan sampai sekarang tuh masih kejuaraan terus. Emang nggak mau untuk kayak nongkrong bareng teman-teman untuk kayak main kesana kemari, waktu istirahatnya juga itu gimana tuh? Kalau nongkrong sih bisa-bisa aja ya, cuma kan kayak ngapain sih udah sekarang nih lu mendingan nyari aktivitas yang bermanfaat lah daripada nongkrong-nongkrong kayak gini kan kita kan gak ada Iya. manfaatnya gitu nggak sih kayak nantinya tuh aku nanti punya kayak kalau aku berolahraga kan nantinya punya sertifikat yang bisa untuk ngajuin kemana aja jadi tuh untuk meringankan di akunya dan juga di orang tua jadi kayak kemarin tuh aku juga di SMA kebetulan banget masuk jalur prestasi. Wah hebat banget. Jadi kayak orang-orang tuh bayarnya tuh mahal. Nah, aku tuh bayar cuma 2 juta. Orang-orang tuh bayar 10 juta, maksudnya aku cuma bayar 2 juta. Dan bayar SPP-nya itu per bulannya itu 500, aku cuma bayar 150.000. Itu kan lumayan banget kan? Iya, gitu lumayan Nah, banget. kalau nongkrong kan kayak gue nggak dapat apa-apa nih. Ngabisin Nah, uang betul. juga, nggak ada Kayak ujungnya. kayak udahlah mendingan kayak gue coba olahraga nih buat diri gue memperbaiki diri kayak gimana sih nah dengan cara olahraganya sih kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Adel untuk wawasan dan cerita inspiratifnya. Sebelum kita akhirin, ada nggak sih pesan buat para penonton nih? Kalau buat para penonton jaga kesehatan, jangan lupa kalau kalian punya hobi itu kalian hobinya itu Jadi dijalankan, prestasi. betul. Jangan males-malesan, harus semangat. Kalian itu masih muda, gitu aja sih. Oke, ini udah di penghujung acara. Terima kasih buat Kak Adel yang udah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di Bincang Pagi. Dan terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan talk show hari ini. Jadi memang diharapkan serangkaian kegiatan ini dapat memotivasi dan juga mengembangkan hobi sesuai apa yang kita mau dengan prestasi dari diri kita sendiri. Baiklah pemirsa televisi divisi kami, akan kembali lagi nanti. Tentunya jangan lupa nonton terus televisi edukasi Bincang Pagi setiap harinya di jam 9 sampai jam 10 pagi. Saya Akila. Saya Najwa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Belajar bisa dari mana aja. Bantu teman saat terjatuh. Latihan terus biar juara. Bisa itu karena biasa. Mila untuk terus aktif terus belajar. Selamat Hari Olahraga Nasional.